Part 2 langsung ke menu bagian bawah. Kita langsung explore aja ya, jadi nggak usah cuap-cuap, tapi langsung kita praktek. Nah, di sini kita buka dulu nih bagian pojok kiri awal, nih bulat-bulat 3. Di sini ada my project yang tadi kita buat. Oke, ini ada projectnya banyak banget. Tapi di sini saya nggak akan buka project, tapi mau bikin project yang baru. Di sini di samping ini juga ada background tambahan. Setiap kita ganti background otomatis ada iklannya ya, maklum berbayar. Oke, lanjut ke menu yang sering kita pakai. Simbol artnya apa? Untuk teks ya. Kita masukkan teks di sini. Oke, ini teksnya. Nah, masih di menu teks ini. Ini bisa kita edit lagi. Atau kita hapus. Kita balikin dulu ya. Atau kita copy. Atau kita to front bagian paling atas, to back tulisan ini ada di bagian paling bawah. Posisi, kita atur posisinya. Sama ya menunya, sama yang atas tadi. Pokoknya ini tinggal explore aja sih, setting aja, simple banget soalnya di Pixellab itu. Padding. Terusnya ada warna. Oke, warna. Ada tekstur tulisannya. Ada opacity, tentang apa namanya, transparan enggaknya tulisan. Terusnya tentang rotasi, angle. Terusnya ada max, kayak ngilangin tulisan separuh gitu ya. Terusnya font. Nah, ini font, jenis-jenis font bawaannya juga cukup banyak. Dan ini my font saya download sendiri dari dafont.com. Nanti tutorialnya ya dikasih. Misalnya ini tulisannya, size tulisan juga bisa kita atur, narik ini ya sisi kiri, kita atur. Terusnya style, bold, miring, atau underline, atau tidak semuanya. Kemudian kurva, mau melengkung ke kiri, melengkung ke atas, melengkung ke bawah, terserah ya. Terusnya background, tulisan teksnya mau kita backgroundin enggak? Kalau mau ya bisa saja. Ini left ini kita atur sisi kiri, right padding sisi kanan, sisi atas, top sisi atas, sisi bawah, dan radius pinggirannya. Oke, misalnya. Kemudian tulisannya ini bisa kita atur ya, kayak misal support aja, Just TV tengah, pokoknya kayak gitu. Terusnya ini spasinya bisa kita atur, mau jarang-jarang, mau dempet-dempet, pokoknya ya terserah sebagus mungkin. Ini spasi antar tulisan sama yang lain ya, karena ini tulisan tunggal jadi nggak ngefek. Terus ada stroke itu apa? Garis luar tulisan. Nah, misalnya kayak gini. Oke. Terusnya habis stroke ada shadow juga, bayang-bayangan. Oke. Bayangan. Offset sebelah kanan, offset sebelah atas bawah. Oke, misalnya. Kemudian ada inner shadow, ya ini bayangan di dalam teks. Jadi ada di dalam teks ya, tuh. Begitu. Oke, kemudian ada emboss. Ada emboss kurang oke ya. Ada emboss jadi tulisan tuh kayak timbul gitu, tapi ini udah cukup timbul. Kemudian ada perspektif. Di sisi-sisinya bisa kita tarik-tarik, bisa kita atur. Kemudian ada 3D. Kemudian ada shadow, bayangan bawah. Kemudian ada reflection, kayak di atas air gitu ya, bayangan gitu. Nah, kayak gini. Oke, jadi fungsi Pixellab utamanya itu memang ada di menu-menu tulisan ini. Dia bisa bagus, cocok banget buat bikin logo, buat bikin desain-desain meme lah, tulisan-tulisan, poster, dan lain sebagainya. Emang bagus banget Pixellab di tulisan ya, menu sini. Oke, menu tulisannya yang ini udah. Selain itu di menu tulisan ini, selain teks ini ya, tambah teks juga ada quotes sama ya, sama yang atas menunya sama persis. Kemudian kita ke simbol segi 6. Nah, di sini untuk apa? Untuk gambar, input gambar dari galeri atau gambar sendiri. Nah, di sini awal ada stiker sama ya, kayak tadi yang bagian menu atas. Terus ada import itu artinya apa? Masukin gambar dari galeri handphone ke dalam Pixellab. Kita
terus kita cari karena ini ceritanya bikin smart office. Oke, kayak gini. Kemudian kita ekspor lagi dah. Ini menunya ada apa aja. Reselect artinya kita ganti gambar yang lain ya. Ini kita ganti. Terus delete artinya kita hapus. Terus crop artinya kita potong. Terus ada copy artinya kita bikin salinan. Terus ada to front. To front ini artinya apa? Objek gambar ini ada di bagian atas ya. Dia nih di tulisan smart office kan. Atau to back, dia ada di bawah, di balik objek lainnya. Oke, posisi sama, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Kalau ini settingan langsung pojok kanan, pojok kiri, tengah, pojok atas, pojok bawah, atau pojok tengah-tengah, atas, bawah ya. Oke, kemudian ada relative size-nya bisa kita atur. Kemudian ada color itu berarti warna, tapi di sini nanti kalau kita klik ini tuh semuanya jadi berubah jadi warna merah, warna kuning, kayak gini aja gitu ya, kayak siluet gitu. Kemudian ada tekstur. Nggak usah ya, tekstur jarang dipakai deh, kita skip aja. Terus opacity itu artinya transparansi gambar, mau transparan kayak hantu gitu ya, misalnya kayak gini gitu, bisa kita atur. Kemudian color filter, kita mau ubah W-nya tuh kayak begini misalnya, saturation, bright, dan lain sebagainya. Kemudian ada struknya juga, pinggiran. Ini kan udah ada pinggirannya yang warna putih. Misal kita mau tambahin ya boleh, silahkan pinggiran yang warna kuning, warna hitam, dan lain sebagainya. Terus ada eraser, hapus, artinya kita menghapus objek. Tara, misalnya kita hapus, hasilnya begini deh ya. Terusnya ada mark, sama ya fungsinya. Tuh jadi ngilang gitu tuh ya. Terusnya fungsi apa lagi nih? Erase color. Nah, eraser color ini buat gambar yang ada backgroundnya. Misal kita import gambar, misal ya, misal ini deh, misal import gambar, terus kita mau hapus objek warna birunya, erase color, tapi warna birunya saja. Sebenarnya dia bagusnya ngehapus warna putih sih ya, nggak usah deh, di sini aja. Nah, warna putih maksudnya, erase color itu warna putihnya hilang kayak gini ya, tuh giginya hilang, putih-putih, struknya hilang tuh. Kalau kayak gini hilang semua. Oke, selain itu rotasi, kita putar-putar dah. Terus ada 3D rotasi kayak gini ya, 3D rotasi yang kanan, yang kiri. Kemudian ada 3D shape, tuh dia kayak timbul gitu tuh. Terus perspektif, sama kayak tulisan fungsinya ya, kayak gitu-gitu aja sih. Terus ada shadow, bayangan, sama ya, tuh ada efek bayangan, ada inner shadow, bayangan di dalam gambar. Terus emboss, nggak bisa ya, kayak gitu ya menunya. Oke, terus lanjut setelah menu gambar ini, nih menu gambar ini ada, kan tadi import ya, terus ada menu draw udah ya, draw misalnya gini ya, ini menu draw. Terusnya ada menu shape, terus ada menu bezier. Nah ini buat gambar-gambar gitu, gambar-gambar vektor nih, saya bikin gambar-gambar animasi di sini. Terusnya ada arrow, tanda panah ya, kayak gitu udah sih, cukup intinya mah gambar-gambar ya, masukin gambar-gambar nih, simbol ini. Kemudian simbol ini untuk apa? Untuk background, misalnya backgroundnya mau transparan, kalau kita simpan gambar kayak gini, kotak-kotak gini, nanti simpannya formatnya PNG, jadi transparan gitu ya, dia bagus buat bikin stiker WhatsApp dan lain sebagainya. Terus ini colornya mau warna kuning. Oke, ini tulisan smart office-nya, kita edit dulu gambarnya biar sesuai. Misalnya warnanya pengen sama kayak warna smart office, tinggal kita samakan saja, kita pick up warnanya di sini. Oke, sama ya.
terus Masterpiece versi 5 misalnya. Oke, kita atur gambarnya biar di tengah. Bisa minta bantuan grid ini atau langsung klik sini dan klik relative position. Oke, posisi. Oke, kemudian tadi menu background yang sudah, atau mau ngambil background dari gambar yang sudah disediakan boleh ya, atau dari galeri boleh, dari downloadan Google ya, boleh, terserah pokoknya mah. Nah, ini udah keempat, ini lanjut ke sini. Ini apa sih, Bu? Ini masih tentang background ya. Tuh, masih tentang edit background. Ya, lanjut. Noise, efek noise ya. Backgroundnya ada efek noise-nya. Strip. Oke, ini atur kecerahan. Terusnya kontras. Terusnya masih atur warna ya, atur background. Saturation. Nah, udah ya penjelasannya tentang basic toolsnya. Sekarang kita langsung praktek untuk membuat markom sederhana menggunakan Pixel Lab.